Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin berbagi sebuah cerita nyata yang saya saksikan, saya alami sendiri. Di video kali ini saya memberi judul 6 jam masuk surga. Ceritanya begini. Suatu hari ke rumah saya ada seorang yang bertamu, dan itu ternyata tetangga saya sendiri. Kemudian ia menyampaikan kepada saya bahwa tadi pagi kurang lebih jam 9-10-an ada tetangga kita yang masuk Islam. Dia non muslim, dia masuk Islam, dan alhamdulillah prosesi masuk Islamnya membaca 2 kalimat syahadat sudah dilaksanakan dan dipimpin oleh salah seorang ustadz yang juga tetangga saya. Dan dia datang ke saya minta bantuan supaya saya mengurus surat keterangan masuk Islam, karena pada saat itu saya sedang bekerja di kantor Kementerian Agama. Saya katakan insya Allah mudah-mudahan bisa segera dibuatkan surat keterangan masuk Islam. Hadirin, ternyata 6 jam kemudian, kurang lebih jam 3, pada saat itu saya sepulang dari sholat asar di masjid, kemudian saya pulang ke rumah. Orang itu bermaksud untuk ke rumah saya, tapi karena ketemu di jalan, dia kemudian datang kepada saya dan dia mengatakan bahwa orang yang tadi masuk Islam, karena memang kondisinya dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, ternyata sudah meninggal dunia. Saya kaget dan saya menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang di mana jenazahnya? Ada, Pak, katanya di rumahnya. Sudah diurus atau belum? Sudah, Pak, sudah diurus. Dengan cara apa? Dengan cara Islam. Alhamdulillah sudah dimandikan, sudah dikafani, dan sekarang sedang disolatkan. Kalau Bapak berkenan, dipersilakan untuk mensalatkan di rumahnya. Akhirnya saya ke rumah jenazah tersebut. Ada beberapa orang sedang mensalatkan, dan kemudian saya pun ikut mensalatkan. Setelah selesai mensalatkan, saya berdoa, dan kemudian hati dan pikiran saya terus bergejolak dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpikir, ya Allah, orang ini husnul khotimah. Saya langsung menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena orang ini meninggal dalam keadaan Islam, padahal 6 jam sebelumnya dia bukan muslim. Usianya kurang lebih 60 tahun. Dia masuk Islam, setelah 6 jam memeluk Islam dia meninggal dunia. Dan ternyata masyarakat di situ sudah meyakinkan bahwa orang tersebut mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan muslim. Sehingga tidak ragu lagi, diurusi dengan cara Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan didoakan oleh semuanya agar menjadi ahli surga. Husnul khotimah. Dalam hati saya kemudian optimis. Kenapa? Ya Allah, kalau orang ini yang memeluk Islam hanya 6 jam saja dari seluruh usianya yang 60 tahun, dia
menjadi seorang muslim dan kemudian masuk surga. Apalagi saya, apalagi bapak ibu semua yang sejak kecil menjadi seorang muslim, dididik oleh orang tua kita. Kemudian kita mempertahankan keimanan itu, keislaman itu, dengan menghadapi berbagai hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan serta godaan. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melakukan amal soleh semampunya. Dalam rangka apa? Mempertahankan keimanan kita. Sedangkan yang 6 jam menjadi seorang muslim, ia tidak pernah melakukan ibadah apapun. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan sholat. Seumur hidupnya dia tidak pernah melakukan zakat, apalagi melakukan puasa, apalagi ibadah haji. Bahkan ia belum pernah berbuat baik, beramal soleh dalam keadaan dia Islam. Dalam kondisi seperti itu, ternyata dia menjadi ahli surga, mati dalam keadaan Islam. Kalau orang itu mati dalam keadaan Islam, padahal menjadi muslimnya hanya 6 jam saja dan belum melakukan apapun ibadah, bagaimana dengan kita? Insya Allah kita akan mati dalam keadaan muslim, akan mati dalam keadaan Islam. Peristiwa tadi kita simpulkan dengan kalimat yang sering kita dengar, yakni husnul khotimah. Tapi kerangkanya sangat mudah kita pahami dalam peristiwa yang tadi. Husnul khotimah itu adalah orang yang tadinya non-muslim, atau orang yang tadinya ahli maksiat, orang yang tadinya durhaka kepada Allah bertahun-tahun dalam hidupnya, tetapi ketika dia meninggal dunia, dia insaf, dia kemudian mati dalam keadaan Islam. Itu namanya husnul khotimah. Dan su'ul khotimah sebaliknya tentu, orang yang sejak lahir dia muslim, dia baik, dia beramal soleh, tetapi pada saat meninggal dunia, ia meninggal dalam keadaan jelek, atau mungkin meninggal dalam keadaan kafir. Itu su'ul khotimah. Kalau itu terjadi, katakanlah orang yang baik-baik mati dalam keadaan kafir, orang yang jelek bahkan non-muslim mati dalam keadaan Islam, sepintas kita berpikir, Allah sepertinya tidak adil. Karena perjuangan selama ini ternyata terhapus begitu saja. Sahabat yang dicintai Allah, dirahmati Allah, hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah ketika menginginkan seseorang untuk masuk surga atau masuk neraka. Harus diingat bahwa masuk surganya seseorang tidak semata-mata karena amal orang tersebut, tetapi hakikatnya adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena kehendak Allah ingin memasukkan orang tersebut ke surga. Demikian pula sebaliknya, karena keinginan Allah, karena kehendak Allah menjadikan seseorang menjadi su'ul khotimah dan memasukkannya ke neraka. Ada rahasia di balik itu. Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Tetapi yang logik adalah, yang rasional adalah, sehingga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya su'ul khotimah dan husnul khotimah itu diusahakan oleh kita, diikhtiarkan oleh kita. Artinya bahwa apabila ada orang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ia terus memelihara keimanannya, ia terus memperbaiki diri, ia terus beramal soleh, insya Allah dengan tujuan dan keinginan untuk husnul khotimah, maka dia akan meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan baik, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Tetapi apabila ia tidak menginginkan itu, perilakunya terus jelek, akhlaknya buruk, terus-terusan tidak pernah berbuat baik, tidak pernah memperbaiki dirinya, dapat dipastikan, atau paling tidak, insya Allah orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan jelek. Jadi su'ul khotimah dan husnul khotimah dibangun oleh kita sendiri. Kita yang sejak kecil dididik oleh orang tua kita menjadi seorang muslim. Kita berusaha untuk memelihara keimanan kita, memelihara ketakwaan kita, memelihara keislaman kita. Kita beramal soleh, beramal baik, sekuat tenaga. Walaupun tentu banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi selama ini keimanan kita tidak pernah kita jual ke siapapun. Kita ingin mempertahankan keimanan itu sampai mati. Insya Allah semua itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita harus optimis, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha menjaga keimanan, ketakwaan, menjaga amal soleh agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada sebuah hadis, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Segeralah kalian beramal soleh, beramal baik sebelum terjadi sebuah fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang pagi-pagi beriman tetapi sore hari dia sudah berubah menjadi kafir, dan seseorang sore hari dia mukmin beriman tetapi pagi hari dia menjadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradi minad dunya, ia menjual agamanya dengan harga yang murah daripada dunia ini. Ada sebuah hadis yang harus kita pegang. Ada sahabat yang bertanya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, qul li fil islam ya qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakan Rasulullah kepadaku dalam Islam sebuah kalimat, sebuah kata-kata yang saya akan pegang itu, dan saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selainmu ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, amantu billah summastaqim. Hanya itu kata Rasulullah, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu harus istiqomah. Aku beriman kepada Allah dan istiqomah dalam keimanan. Istiqomah dalam keimanan. Alhamdulillah kita mukmin sejak dulu, tinggal kita istiqomah dalam keimanan. Andai tidak istiqomah, khawatir kita mati dalam keadaan husnul khotimah. 6 jam mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Bertahun-tahun usia kita, khawatir kita tidak akan masuk surga. Karena itu tidak usah khawatir. Allah akan mengetahui kekuatan kita untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, matikan kami dalam Islam, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Jauhkan kami dari kematian su'ul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khotimah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua, sekecil apapun amal kita, kebaikan kita, perjuangan kita mempertahankan keimanan, akhirnya berakhir dengan kematian yang indah, kematian yang baik, kematian yang mengantarkan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.